Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farogo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, Al-Asatidzah Al-Kiram, para asatid yang hadir pada kesempatan malam hari ini, guru kita Bapak Ustadz Burhan, Bapak Ustadz Kamtol, dan para asatid lainnya, para hujjaj, Bapak Haji, Ibu Hajah, para tokoh masyarakat, Bapak RT, RW, dan seluruh jamaah tanpa terkecuali. Semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga duduknya kita di sini menjadi sabab Allah turunkan kepada kita keberkahan, keselamatan, kesehatan, jauh dari mara bahaya, musibah dan bala. Terus kita berdoa, jangan bosan-bosan. Kita berdoa semoga tadi wabah yang disebutkan yang di Depok menggejala lagi ya, semoga segera selesai, karena segala sesuatu itu ada batasannya. Segala sesuatu ada batasannya. Ini corona udah berapa tahun? Ya semoga lah. Belum ada 2 tahun. Nah, insyaallah segera selesai. Satu ijazah Bapak Ibu amalkan setiap selesai sholat maghrib sama selesai sholat subuh, dibaca setiap selesai maghrib dan subuh 3 kali. Ayatnya yaitu 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Gak usah pakai bismillah bacanya a'udhu, ta'awud. A'udhu billahi sami'il alimi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu dibaca 3 kali tiap habis maghrib sama habis sholat subuh. Insya Allah dijauhkan dari mara bahaya, musibah, dan jauh dari wabah. Selamat semuanya. Nah, itu diamalkan, dibaca. Udah hafal belum? Nah, dibuka sendiri 2 ayat terakhir surah At-Taubah, juz 10 itu nanti. Bapak Ibu dirahmati Allah, sekarang mari kita lanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Masih melanjutkan pada makalah yang ke-8. Kemarin pertemuan yang lalu kita masuk pembahasan 3 perkara yang mengangkat derajat seseorang. Yang pertama ifsya'us salam, menyebarkan salam. Itu sudah kita bahas. Sekarang yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ammad darajatu fa ifsya'us salam wa it'amut ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyamun. Perkara yang kedua yang mengangkat derajat seseorang, baik kemuliaan di dunia terlebih nanti kemuliaan di akhirat, adalah wa it'amut ta'am, memberi makan. Memberi makan, jadi sedekah dalam bentuk makanan. Ini akan mengangkat derajat kemuliaan seseorang, baik kemuliaan di hadapan sesama manusia ataupun kemuliaan terlebih nanti di kehidupan akhirat. Seringkali muncul, mana yang lebih utama, ke masjid atau ngasih makan? Nah, kadang-kadang ada muncul pertanyaan begitu, Pak. Sedekah itu ada yang sifatnya hablum minallah, ada yang sifatnya hablum minan nas. Kalau kaitannya dengan ibadah yang sifatnya hubungan dengan Allah, ya silahkan Bapak ke masjid, ngasih karpet, ngasih AC, silahkan. Itu menjadi sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang sifatnya hablum minan nas, Bapak bisa ngasih apa saja, tapi di antara Bapak pengen ngasih baju, ngasih mungkin benda-benda yang lain, ternyata di antara itu semua yang paling bagus adalah it'amut ta'am, memberi makan. Kenapa demikian? Itu dikaji dalam tasawuf, Pak. Memberi makan kepada orang yang lapar itu efek positifnya luar biasa dahsyat, Pak. Bapak pernah mengalami kelaparan nggak? Bukan lapar, Pak, kelaparan. Beda kan? Kalau lapar itu memang belum sempat makan, tapi kalau kelaparan memang nggak ada yang dimakan. Gara-gara nggak ada yang dimakan, 3 hari 3 malam nggak makan. Kebayang, Pak? Kira-kira sholat masih mampu nggak? Puasa masih mampu? Jalan ke masjid masih mampu? 3 hari 3 makan, 3 hari 3 malam belum makan, nggak bakal mampu, Pak. Namun karena Bapak kasih makan tuh orang, sehingga dia mampu sholat, mampu puasa, mampu ke masjid, mampu baca Quran, mampu beraktivitas segala macam, sehingga dampak dari makanan itu luar biasa dahsyatnya untuk kebaikan orang itu. Satu itu. Sealim apapun lah orang itu, walaupun alim ilmunya banyak ya, tapi kalau 3 hari 3 malam nggak makan, saya yakin Pak sholat nggak akan dijalankan, berat itu. Ke masjid juga nggak bakal sanggup melangkahkan kaki, Pak. Nah, inilah pentingnya betapa masih makan itu sesuatu yang sangat berharga pada kondisi di mana saudara kita sedang kelaparan. Jadi bayanginnya kelaparan, Bu. Jangan kayak kehidupan kita. Kalau kita kan nggak pernah kelaparan. Kalau lapar ya, tapi bukan kelaparan. Mungkin kayak begini, Bapak lapar karena belum makan kan, tapi kan nanti ada yang dimakan. Satu itu. Yang kedua, efek memberi makan itu tembus sampai ke hati. Kelihatannya kita ngasih makan nih dalam bentuk benda, tapi yang di makanan tersebut ketika dimakan oleh tamu kita, teman kita, saudara kita, itu tembusnya sampai ke hati, sehingga dengan makanan itu akan mengeratkan kasih sayang silaturahim. Betul, Pak? Coba kalau Bapak bertamu ke teman, ke saudara, cuma dikasih air putih gitu, terus besok disuruh datang lagi, kira-kira masih mau datang nggak, Pak? Sekali mau, suruh besok datang lagi masih mau nggak? Saya yakin yang ketiga nggak bakal datang, cuman air putih doang. Artinya memberi makan tuh punya dampak psikologis yang luar biasa, sehingga terjadi hubungan saling menyayangi itu karena gara-gara makanan. Maka saya sering menyampaikan, setiap saat Rasulullah memerintahkan silaturahim itu pasti disambung dengan istilah it'amut ta'am, memberi makan. Jadi silaturahim dengan memberi makan itu dua hal yang berdampingan.
Maka ketika ada saudara kita datang ke rumah silaturahim, ibu selaku tuan rumah jangan lupa ngasih makan. Makannya apa? Ya tergantung. Kalau dia kelihatannya 3 hari belum makan, ya kasih makan yang makanan yang benar-benar mengenyangkan gitu, Pak. Kalau yang berat tuh apa, Bu? Yang mengenyangkan. Tapi kalau kelihatannya dia tidak kelaparan, ya kopi cukup gitu. Atau kalau cemilan ya apalah itu cukup. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Itu berpengaruh sekali, Pak. Gara-gara makanan itu bisa benar-benar secara psikologis menebarkan kasih sayang. Yang berikutnya, sedekah makanan ini kelihatannya sepele, tapi seringkali orang tidak memahami begini, Pak. Yang fakta nih, Pak, fakta di masyarakat. Kalau kita bicara sedekah secara umum, contoh ngasih makanan kepada tetangga, ibu masak besar gitu kan, terus kasih tetangga. Yang ibu kasihkan itu sisanya atau memang ibu ambilkan secara khusus? Kebanyakan gimana, Pak? Secara khusus apa kalau ada lebihnya? Atau kalau nyisa? Emang udah diniatin. Iya, kalau diniatin begitu. Tapi faktanya banyak loh, Pak. Di masyarakat itu bagaimana orang bersedekah? Kenapa sedekah? Nyisa daripada basi gitu. Kalau nggak nyisa ya enggak. Artinya tingkat sedekah makanan itu belum benar-benar lahir dari hati. Hanya kalau pas mikir takut nyisa, takut basi, takut apalah, kasihkan orang. Dan itu menentukan keimanan seseorang. Makanya sampai ditegaskan di dalam Al-Quran, wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi'akhidhihi illa antumidu fih. Wala tayammamul khabis. Yang pertama, orang sedekah itu jangan sampai dengan perkara yang jelek, basi, atau mungkin bentuknya udah nggak jelas. Ini sedekah tempe bentuknya udah nggak kayak tempe. Sedekah rendang, ini rendang apa laos ini kan? Udah nggak jelas semua itu, mana rendang mana ada jelas. Jangan begitulah, yang bagus. Walastum bi'akhidhihi illa antumidu bi. Sampai-sampai nih perkara yang kau sedekahkan itu seandainya kamu melihat dengan memicingkan mata, melihat dengan mata sebelah. Kenapa? Karena saking nggak pantasnya. Saking nggak pantasnya itu barang, terus bapak baru sedekahkan. Udah sabar. Nah, disedekahkan. Ini menyedekahkan sesuatu yang memang bapak udah nggak doyan, menyedekahkan sesuatu yang bapak memang benci. Nah, ini perkara yang jelek, bentuk-bentuk sedekah yang jelek. Makanya dalam hal sedekah khususnya makanan, pastikan makanan itu adalah makanan yang baik, masih bagus, sangat layak untuk dikonsumsi. Sehingga itu nanti menentukan tingkat keimanan seseorang dan akan benar-benar mengundang kasih sayang. Makanya kalau ada tamu itu, kalau memang kelihatannya santai, ditanyain, bapak mau minum apa? Air putih, air bening, apa air butek, gitu, Pak. Tanyain. Jangan ucuk-ucuk bapak bikinin kopi gitu kan, dia nggak doyan kopi gitu. Nah, dia ditanya, itu bagus karena sedekah yang bagus itu sesuatu yang memang dibutuhkan. Pas lagi pengen belum ngopi ya, pamannya Bang Dani ya, memang belum ngopi dari pagi gitu kan. Wah, dikasih kopi, alhamdulillahnya itu pasti lebih kenceng gitu loh, Pak. Alhamdulillah, dari pagi loh saya belum gitu. Jadi sedekah yang baik itu yang begitu, Pak, yang menggembirakan.
Itu yang perkara yang bahkan mengangkat derajat kita baik di dunia terlebih nanti di kehidupan akhirat. Yang ketiga dalam kajian tasawuf, kenapa sih makanan itu sesuatu yang mulia? Sebab salah satu sifat Rahman Rahimnya Allah itu memberikan rezeki, memberikan makanan kepada hambanya. Dan ketika Bapak punya kepedulian sosial seperti itu, Bapak sudah mengikuti sifat Rahman Rahim yang Allah contohkan. Sehingga Allah tuh senang sekali kalau hambanya peduli dengan saudaranya, peduli dengan sesama manusia, khususnya dalam urusan makanan. Maka kalau ibu setiap malam Kamis bawa makanan, itu sesuatu yang luar biasa. Ada lontong, ada gorengan, ibu ya. Bapak-bapaknya nggak ada yang bawa ya bu? Udah cukup ibu. Kalau bawa semua malah gak kemakan. Udah bener ini, ibu-ibu yang bawa, bapak-bapaknya yang makan. Yang ketiga sekarang, perkara yang mengangkat derajat seseorang. Wassolatu bil laili wan nasu niyamun. Wassolatu yaitu mengerjakan sholat bil laili di waktu malam. Wan nasu sedangkan manusia, orang-orang niyamun sedang terlelap di dalam tidurnya. Ini yang disebut dengan sholat malam atau tahajud. Tahajud, orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya, hangat dalam selimutnya, asik dengan mimpi-mimpinya. Bapak bangun dingin-dingin untuk mengerjakan sholat tahajud. Ini fadilahnya luar biasa besar Pak. Di samping diangkat derajat kita, ini menjadi sabab diijabahnya seluruh hajat-hajat kita. Apalagi kalau Bapak bangunnya tahajud itu waktunya tepat sekali. Di 2/3 malam itu tepat sekali bagaimana Allah turun ke langit bumi. Itu dalam hadis qudsi. Allah turun ke langit bumi. Dan di situ Allah memanggil-manggil, mana hambaku yang meminta akan aku beri. Mana hambaku yang meminta ampun akan aku ampuni. Mana hambaku yang meminta rahmat aku akan berikan rahmat. Semua diijabah. Cuman ya memang berat. Tahajud berat apa ringan? Berat. Berat. Makanya saya sampaikan, saking istimewanya tahajud, di dalam Al-Quran, sholat sunnah yang ditegaskan dalam Al-Quran itu cuma tahajud Pak. Saking istimewanya. Sholat sunnah kan macam-macamnya banyak ya. Ada duha, ada hajat, dan macam-macam lah. Tapi yang ditegaskan dalam Al-Quran, sholat sunnah itu cuma satu, yaitu tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti di ayat yang lain ada lagi. Umil laila nisfahu auzid alaihi warattil tartila. Masih banyak lagi ayatnya. Perintah-perintah untuk tahajud. Makanya kalau sampai ada orang muslim seumur hidup kok nggak pernah tahajud, ya sayang itu. Maka usahakan seumur hidup, ya usahakan pernahlah tahajud itu. Syukur-syukur tiap malam, syukur-syukur tiap malam. Itu waktu yang mustajab, cara yang terbaik yang dicintai Allah itu tahajud. Jadi derajat kita mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Kenapa? Karena efek dari tahajud Pak. Ayat lanjutannya, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu tahajud, kamu akan ditempatkan oleh Allah maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji. Apapun profesi kita, apapun kondisi kita, kalau rajin tahajud, Allah tempatkan di tempat yang terpuji di dunia ataupun itu kalau ahli tahajud. Kenapa? Ya karena itu memang sudah nas ketetapan Allah. Maka kalau kita pengen diangkat derajat kita, ya tahajud.
atau punya hajat-hajat besar ya tahajud. Nah ini enggak, hajatnya banyak, kebutuhannya banyak, suruh tahajud nggak pernah mau gitu ya, susah. Makanya tahajud itu satu-satunya sholat sunnah yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang lain nggak ada, yang lain hanya di hadis-hadis saja. Sudah, itu 3 perkara cara kita biar Allah muliakan, Allah angkat derajat kita. Selanjutnya, wa ammal kafaratu. Selanjutnya ada 3 perkara yang menjadi kafaroh. Kafaroh itu penghapus dosa, penghapus kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira banyak dosa kita tuh banyakkan hubungan dengan Allah atau dosa yang hubungan dengan sesama manusia, Pak? Dosa kita lebih banyak dosa ke Allah atau ke manusia? Atau dua-duanya banyak? Dua-duanya banyak. Nah ini yang kaitannya menghapus dosa hubungannya dengan Allah. Dan yang kedua, dosa-dosa yang sifatnya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ada tata cara tersendiri. 3 perkara yang menghapus dosa tersebut apa? Yang pertama, faisbagul wudu'i fis sabarat, yaitu menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu fis sabarat, baik sempurna wudunya di waktu yang sangat dingin. Wudu itu berat apa ringan? Kalau Bapak kondisi normal mah ringan. Tapi kondisi lagi dingin-dinginnya, kena air aja rasanya gimana gitu kan, berat itu. Makanya kok Bapak bisa walaupun kondisi dingin Bapak tetap bisa menyempurnakan wudunya dengan sunnah-sunnahnya. Orang seperti itu akan kafarah, terhapus, gugur dosa-dosanya bersamaan dengan wudu yang dilakukan tadi. Sunnah-sunnahnya dikerjakan juga, termasuk sabarat di situ diartikan upamanya seperti membasuh tangan, itu kan sampai siku. Nah, Bapak lebihkan sedikit tuh naik ke atas, itu namanya menyempurnakan sabarat namanya, dilebihin sedikit. Basuh kaki sampai mata kaki kan, Bapak lebihin sedikit. Nah, itu namanya menyempurnakan wudhu. Itu Bapak lakukan. Itu nanti seluruh anggota tubuh yang Bapak basuh dalam rangka wudhu itu semua berguguran dosa-dosanya. Bapak basuh wajah, di situ ada dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, semuanya berguguran. Tapi dosa-dosa yang sifatnya hablum minallah. Bapak upamanya berangkat kerja jelalatan matanya. Jelalatan nggak Pak? Umpamanya jelalatan. Bapak terus wudhu, ya Allah saya wudhu, diistighfari dengan wudhu. Itu itu dosa-dosa yang di mata kan berguguran. Dosa kecil kan itu, berguguran. Lalu nanti Bapak ada ngusap basuh tangan dulu kan, dosa-dosa tangan terus bergugur, terus seperti itu. Makanya orang yang rajin wudhu itu dipastikan bersih dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan dosa manusia? Itu nanti otomatis Pak, orang yang rajin wudhu itu akan otomatis membentuk karakter, menjadi karakter yang baik, sehingga dia akan terjaga untuk melakukan kemaksiatan yang bersifat hablum minan nas. Orang yang ahli wudhu berbeda dengan orang yang gak ahli wudhu. Orang yang ahli wudhu Pak, itu menjadi nur. Bapak basuh wajah, mata ada nurnya, lesan Bapak ada nurnya, cahaya Allah. Sehingga di situ mata Bapak yang kalau udah terbiasa wudhu, ini mata itu gampang dikendalikan. Oh itu pantas, itu nggak pantas. Oh itu dosa, itu halal. Itu kita tahu, mata kita bisa dikendalikan. Tapi kalau nggak ahli wudhu, ini mata susahnya luar biasa dikendalikan Pak. Kalau nggak ahli wudhu. Makanya
wudhu itu tetap dilakukan, termasuk ketika bapak ibu mau tidur itu tetap kan disunahkan wudhu kan. Kadang-kadang orang berpikir begini, Ustadz, mau tidur kok malah wudhu, ntar bukannya malah batal ketika kita tidur. Ya, kita wudhu terus tidur, batal nggak wudhunya? Memang secara fikih batal, tetapi nur cahaya wudhu itu tidak hilang, Pak, sampai bapak terbangun dari tidur. Makanya wudhu tetap dilakukan. Termasuk ibu-ibu yang sedang haid harus rajin wudhu. Harus rajin wudhu, jangan malah males wudhu, merasa haid, merasa nggak sholat, akhirnya nggak pernah wudhu. Salah itu. Harusnya ibu-ibu, khususnya para remaja yang lagi haid, tetap anjurkan wudhu, Pak. Suruh wudhu, walaupun nggak sholat wudhu, perbanyak wudhu. Satu, akan tadi menghapus dosa. Yang kedua, akan menjadi nur. Wudhu itu menjadi nur. Wudhunya tetap sah loh, Pak. Yang ketiga, perempuan yang haid itu sedang rentan-rentannya. Rentan, gampang sekali diganggu, terlebih gangguan jin. Itu perempuan yang sedang haid. Tapi kalau dia wudhu lebih terjaga. Tapi udah haid, sholat enggak, wudhu enggak, ya kosong blong, Pak. Ibarat jin ganggu tuh gampang sekali itu. Nggak ada rem-remnya, nggak ada tameng-tamengnya. Tapi kalau wudhu masih ada tamengnya untuk penjaga itu. Maka biasakan wudhu. Nah, kalau bapak kepengen lebih mulia lagi, tidak hanya dihapus dosanya, tapi dimuliakan lagi oleh Allah, sebagaimana yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu masih hidup, Pak, di dunia, tapi suara sendalnya sudah kedengaran di surga. Itu Bilal bin Rabah. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau lakukan wahai Bilal sehingga Allah memuliakan derajatmu? Dia bilang salah satu ya melakukan perintah Rasulullah dan membiasakan sholat sunnah wudhu. Itu kebiasaan Bilal. Habis wudhu sholat 2 rakaat. Ntar batal lagi, wudhu lagi, sholat 2 rakaat. Begitu terus sehingga orangnya belum masuk surga, sendalnya udah lebih dulu masuk surga. Pengen nggak sendal bapak masuk surga? Bang Dani pengen. Takutnya sendalnya doang masuk surga. Ya enggak lah. Kalau sendalnya aja masuk, ilokan orangnya. Gitu Pak ya. Barangnya ketiga. Ya, kalau sendalnya aja masuk, apalagi orangnya. Tapi itu berat, Pak. Jujur saya belum sanggup kalau yang habis sholat sunnah wudhu saya belum sanggup. Tapi menjaga wudhu ya kita latih tuh. Batal wudhu. Wudhu itu tidak hanya menghapus dosa. Bahkan wudhu itu mempunyai efek psikologis, menenangkan jiwa. Menenangkan batin itu wudhu, Pak. Bapak bisa bandingin bapak tidur dengan wudhu, terus bapak tidur tanpa wudhu, nanti lebih nyenyak tidur dengan wudhu. Tidurnya nyenyak, kualitas tidurnya itu nyenyak sekali, sehingga bangun tahajud itu enteng sekali. Berbeda kalau bapak nggak pakai wudhu, walaupun dari jam 8 malam bapak tidur, dibangunin jam 3 bangun tahajud, beratnya luar biasa. Kenapa? Karena bapak dari awal tidur nggak wudhu. Walaupun bapak tidur tengah malam, jam 1 baru tidur, jam 3 bangun, enteng Pak. Kualitas tidurnya terasanya nikmat. Kenapa? Karena diawali dengan wudhu. Nah, ini menenangkan sekali. Jadi sebenarnya tidur itu nggak butuh banyak, yang penting berkualitas. Nah, kalau pengen mendapatkan tidur yang berkualitas, wudhulah. Nah, sehingga bapak tuh nanti bangun diajak tahajud enteng, diajak subuhan enteng itu. Itu kalau wudhu. Jadi memberikan dampak ketenangan pada jiwa kita. Yang ketiga,
Wa naqlul aqdami ilal jama'ati, yaitu melangkahkan kaki ilal jama'ati untuk menunaikan sholat berjamaah. Ini yang kedua Pak ya. Yang kedua, perkara yang menghapus dosa, yaitu senang melangkahkan kaki menuju sholat Makanya kalau ada orang kok senang mondar-mandir dari rumah ke masjid, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, tiap adzan ke masjid, mondar-mandir ke masjid, orang seperti itu Pak, dosanya bersih. Kenapa? Satu langkah itu penghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Bapak kalau ngelangkah kan kakinya gantian ya? Apa bareng? Langkah kaki kanan. Makanya saya bilang jangan bareng ya Bang Dani, gantian. Itu menghapus dosa. Nanti Bapak langkah satunya lagi mengangkat derajat, dosanya bersih, derajatnya terus begitu. Makanya senenglah mundar-mandir ke masjid Pak. Gitu. Tapi jangan kayak orang sono rajin ke masjid, nongkrong, ngopi, ngerokok, giliran azan pulang. Dalam rangka sholat berjamaah mondar-mandir, itu setiap langkah menghapus dosa. Makanya Bu yang punya suami yang masih enggan untuk ke masjid, dorong ke masjid. Didorong untuk ke masjid Pak, tolong. Kenapa? Ibu kebagian, walaupun ibu nggak ke masjid, asal dorong suaminya, anak lakinya ke masjid, ibu kebagian, dosa-dosa ibu terhapus sebanyak langkah yang dilakukan oleh suami dan anak laki-laki kita. Istrinya nggak dorong, suaminya juga memang dasarnya males, ya udah males. Tapi kan saya sholat di rumah, iya sholat di rumah, tapi kan langkah kaki ini yang dibahas. Jadi manaklul aqdam, melangkahkan akdam kaki itu yang menjadi penghapus dosa. Dan yang luar biasa lagi dalam keterangan kitab lain Bu, setiap bumi yang Bapak lewatin untuk menunaikan sholat berjamaah, makhluk apa yang ada di lapis bumi itu semuanya memohonkan ampun. Ini luar biasanya Pak. Bapak kan kalau ke masjid lewat tanah kan, lewat atas bumi atau bawah bumi? Nah, lewat atas bumi ya. Bumi yang Bapak pijak, Bapak lewatin tuh ada lapis 7 Pak bumi itu. Yakin ada binatangnya nggak di dalamnya? Semua binatang yang Bapak lewati itu mendoakan semuanya. Terus Bapak jalan maghrib, isya jalan lagi ke masjid, subuh terus mundar-mandir gitu ke masjid. Orang seperti itu bersih dosanya Pak, bersih. Nah makanya mumpung masih sehat ke masjid. Lagi Anda stroke aja, Neng anterin ke masjid. Nah, kemarin kemana baik gitu. Makanya mumpung masih sehat, rajin ke masjid. Alhamdulillah itu. Yang ketiga, perkara yang menghapus dosa-dosa. Wantidarus sholah ba'das sholah, menunggu datangnya sholat setelah menunaikan sholat. Bisa dipahami nggak Pak? Intidarus sholah, menunggu datangnya sholat setelah sholat. Ini Bapak kan udah sholat maghrib kan? Bapak nungguin masuk waktu isya. Memang niat nungguin. Ayo Pak kita makan di luar, enggak, saya nungguin isya. Gitu Pak. Ayo Pak kita jalan-jalan, enggak, saya mau nungguin isya. Nungguin waktu. Orang seperti itu Pak, selama masa tunggu dia, itu seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Umpamanya dia mati nih, itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya nanti nih habis sholat isya kan Bapak Ibu pulang nih, tidur. Pas Bapak tidur niatkan, saya niat nungguin waktu subuh, nungguin datangnya waktu subuh.
Umpamanya kok bapak pules bablasan nggak bangun-bangun, ya mati kan? Itu matinya husnul khotimah. Tapi ya ingat, kalau udah berniatnya begitu dengar adzan subuh ya bangun, jangan bohongin malaikat. Udah ditulis, ternyata nggak bangun, jewer malaikat ya. Suka ngebohongin malaikat ya namanya. Makanya inti darus sholah, masa tunggu itu loh menghapus dosa, Pak. Umpamanya di masa tunggu itu bapak nggak sengaja melakukan dosa, itu segera dihapus oleh Allah. Itu sholat luar biasa dosa. Makanya setiap selesai sholat bapak niatkan kembali, niat nunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Tapi itu benar-benar dari hati, Pak. Makanya orang itu akan berbeda dalam merespon panggilan adzan. Ada yang responnya bagus begitu dengar adzan, alhamdulillah sudah masuk waktu isya gitu. Ada yang udah adzan, kesel bawaannya ada. Makanya kita latih. Dalam keterangan kitab yang lain, Pak, tidak hanya sholat, tapi setiap kebaikan. Bahkan al-mu'minu bainal hasanataini. Orang mukmin yang berada di antara dua kebaikan itu kalau mati dijamin husnul khotimah. Keterangannya begitu, Pak. Orang mukmin yang berada di antara dua kebaikan, apapun itu, tidak hanya sholat, pokoknya dua kebaikan, seandainya dia mati husnul khotimah. Kenapa? Dalam keadaan baik. Contoh umpamanya bapak ini kan ngaji baik ya. Nanti pulang dari ngaji ini, selesai ngaji bapak mau ngapain? Pastikan bapak punya rencana melakukan kebaikan. Pastikan. Sehingga bapak akan terus berada di antara kebaikan, terus begitu. Kapan waktu dicabut umur kita dalam keadaan baik, husnul khotimah. Maka ini yang disebut niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin kan baru niat tuh, saya nanti habis ini mau begini, kan baru niat. Itu sudah luar biasa, Pak. Kapan waktu dicabut, kita dijamin cabut dalam keadaan baik. Makanya niat yang baik itu penting, jangan sampai enggak. Ini perkara yang menghapus dosa-dosa kita yang bersifat hablum minallah. Semoga bermanfaat, bermanfaat batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.